Pak, dia harus datang. Kalau dia nggak datang ya kita dukung untuk dijemput. Seperti siapa? Isa Zega. Tuh Isa Zega aja nggak datang, baru penyidik lidik sidik aja dia udah mau dijemput loh. Isa Zega. Ini kita dukung Polrestabes Medan. Kalau si Samira nggak datang, jemputlah. Aku takutnya dia ke Danau Toba nggak balik-balik. Keasikan. Taunya berenang apa tenggelam? Enggak, taunya mampir ke Polrestabes. Oh iya, langsung ya. Amin, gua aminin dah. Capek banget sama Dok Topeng itu. Jadi Iya, itu yang nggak pertama ya. Itu yang pertama. Kalau kita boleh mengatakan begitu, berarti kita boleh dong fair, ya kan? Betul. Yang kedua, iya, aku nggak ke situ, nggak kepikiran benar. Boleh ya. Yang kedua, selalu mengatakan bahwa kita tuh harus mengedepankan asas presumption of innocence. Nggak boleh mendahului hakim. Ya kan, kata mereka. Lalu kenapa mereka bisa mendahului hakim mengatakan penangguhannya dikabulkan? Bukan hanya itu, Bang. Si doktif ini itu kan presumption of innocence itu kan perumpamaan. Dan sebenarnya itu bisa dipakai di istilah bagaimana satu lembaga negara dia yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah produk itu overclaim atau overprice. Nah, itu siapa yang berwenang? Ya BPOM. Cuman masalahnya BPOM belum menyatakan produk itu bermasalah dengan mengumumkan misalkan produk ini dicabut izinnya dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan Doktif selama ini terhadap produk-produk skincare yang lain itu tidak berlandaskan sesuai dengan anjuran undang-undang. Dia menyatakan langsung overclaim loh, Bang. Iya memang. Nah itu soalnya waktu aku datang dengar pendapat sama BPOM itu, kepala BPOM yang bilang dilarang oleh undang-undang, bukan dilarang sama BPOM. Berarti si Doktif Samira ini ngelanggar undang-undang, Bang. Ngelanggar undang-undang itu dari kepala BPOM yang ngomong. Nggak boleh review-review terus approve, itu juga nggak boleh. Approve Doktif gitu, itu nggak boleh. Iya, cuman BPOM-nya agak pasif. Dia Kan itu kemarin di fittingnya Dedi Setiawan, teman kita juga itu Mbak Fit. Jadi Doktif itu komentar mengatakan bahwa teman-teman yang komentar di situ adalah buzzer. Ditambah lagi dia mengklarifikasi dengan memberikan satu dokumen di situ yang kita anggap adalah bahwa itu dokumen milik lampiran lembaga negara. Karena apa? Di situ ada logo dari Badan POM. Masih ditempel. Tetapi dari lembaran yang disebar oleh Doktif itu ternyata sudah melalui hasil editing. Waduh. Dan dia mencantumkan NIA yang baru di dalam satu lampiran, di mana di situ pengumumannya sudah dikeluarkan sama BPOM terlebih dahulu. Nah, tapi tidak sama. Apa yang disampaikan Badan POM sama isi yang disampaikan oleh Doktif itu berbeda. Nah, itu sedang kita teliti lagi juga itu. Bahaya ya. Ya dong, memalsukan dokumen negara. Masukin dokumen negara ya. Iya, masuk klasifikasi itu kemarin Mr. Z juga ada bilang gitu. Anjing. Maaf. Wah, Terbalik gua. ngomong-ngomong. Terbuntang awak. Kemudian mau keju dong. Iya, maksudnya orang-orang ini tuh dibiarkan terus-terusan gitu loh. Keju craft ya. Menggiring opini kan. Dibiarkan mengaburkan publik gitu atas informasi yang sudah pasti valid gitu ya. Dikabur-kaburkan gitu loh. Parah. Iya, orang datanya itu gini loh. Dia itu seolah dia tidak mencantumkan bahwa itu klarifikasi dari si Doktif. Tetapi dia memakai lampiran lembaga negara dijadikan kepentingan buat dugaannya, kepentingan buat diri dia dengan mengedit isi dari lampiran lembaga negara itu. Jelas itu bertentangan. Jadi ketika memang dia nge-share nih, ketika dia mendistribusikan kepada masyarakat, kalau masyarakat tidak teliti, dia menganggap bahwa dokumen itu dikeluarkan oleh Badan POM. Sedangkan itu proses dari hasil editing. Betul. Masa seorang dokter kayak gitu? Enggak, itu bukan dokter yang benar. Itu gue yakin bukan dokter yang benar. Dokter apaan itu begitu benar? Tuh. Laporkan, jangan cakap-cakap. Ya tenang, lu usah nantang-nantang gue netizen. Ya, laporkan. Mau main ke polinya kapan? Mau main polinya hari ini? Maaf ya.
Aku ditodong sama ibu-ibu minta beliin bola poli, ntar aku beliin. Udah lagi ini dulu, komal dulu sebentar. Bola apa mbak? Bola poli. Yuk kita main lah. Yuk main poli yuk. Main poli. Terus lanjut, maaf. Iya, benar, itu udah meresahkan sekali lah tindakan-tindakan beliau, dan beliau tidak merasa bersalah melakukan itu yang luar biasa. Nggak ada merasa bersalahnya ini orang melakukan itu. Dibilang dia nggak ngerti hukum, katanya masnya dekat dengan penyidik, waktu itu pernah ngomong kan ya? Iya, itu aku pernah denger ya. Masku kan dekat dengan siapa gitu, kata dia. Di Kan? rekamannya Gladys kalau nggak salah yang bilang deket sama deputi apa gitu kan dia. Ntar kalau aku ke BPOM ditanya siapa yang dekat sama dokter Samira di sini gitu. Ya dari awal aja mereka nggak sinkron antara Nikita Mirzani sama Doktif. Satu sisi Nikita Mirzani pengen Badan POM bubar di bawah komando dari dokter apa? Siapa nama kepala Badan POM? Taruna, Prof Taruna. Dokter Taruna, Prof Nah. Taruna. Sedangkan si Doktif bilang waktu itu enggak, saya dukung nih Badan POM. Nah, jadi yang bener yang mana mereka ini? Iya. Aduh, itu benar-benar deh, ini buruan selesai deh, ini kesian ini para owner-owner ini. Biar bisa jualan dengan tenang lagi, ayo buruan selesai deh, ini kesian. Itu yang di sebelah itu Teriak-teriak nih. yang perempuan itu yang A1 itu nggak bisa diajak komal di sini ya? Cara ngajaknya gimana ya? Aduh, Aduh, Kak, malu mahal kali deh kita. ini sosmedku. Mahal banget. Jangan, Kak. Sekelas Mbak Fitri sama Mbak Zanza janganlah. Kalau Jangan kita ini, kalau kita yang lain bisa lah. Cuman kalau Mbak Fitri, Mbak Zanza, saya menghimbau. Jangan. Iya, lagian juga aneh. Muter-muter nggak jelas, mengaburkan informasi kepada publik. Lagian kalau ada aku, dia nggak mau, Kak. Tapi tadi itu yang komal sama kamu itu ngebully aku ya? Yang udah insap itu. Iya, ya bahasa-bahasa yang biasa-biasa aja Mbak, yang nepos lah, apalah dan sebagainya. Terus dia dibully juga sama mereka di dalam situ, Iya, dia dibully juga. karena dia salah satu pendukung Nikita Mirzani yang menuntut kepada orang yang memberikan informasi kepada si yang saya katakan itu oknum lawyer ya. Jadi dia meminta Aku pertanggungjawaban mute ya aku karena azan nanti ini. dia sedang meminta pertanggungjawaban kepada si oknum lawyer itu atas informasi yang diberikan di masyarakat. Karena dia salah satu pendukung Nikita Mirzani juga yang telah membuat VT berdasarkan informasi dari orang itu. Jadi wajar masyarakat manapun yang mengetahui bahwa informasi itu tidak benar menuntut terhadap orang yang memberikan informasi agar segera meminta maaf atas kesalahan dalam dia memberikan informasi. Gitu aja Mbak, sebatas itu. Tetapi justru malah dibully. Nah, seharusnya bener dong dia minta pertanggungjawaban sama orang yang menyebarkan itu karena dia malu juga kan. Ternyata zong kan. Betul Mbak. Nggak mau, dia nggak mau, malah bikin narasi-narasi baru yang lebih membagongkan lagi, mau ngelaporin lah, apalah. Nah, terus ditambah lagi ini soal ada lagi kemarin tuh yang tadi yang si Myres itu diomongin seperti ini. Loh, kamu tuh siapa katanya? Lu siapa? Lu bukan keluarga dari Nikita Mirzani, lu bukan dari teman Nikita Mirzani. Gue kasih tahu malih, tong. Orang-orang yang ngomong begitu, kalau yang namanya informasi bohong, berita hoax yang disampaikan oleh seseorang itu tidak harus dengan keluarga yang bersangkutan, tetapi ini deliknya delik umum. Masyarakat manapun yang mendengar dan merasa itu dirugikan boleh melaporkan siapapun itu. Jangan cerita-cerita kamu siapa udah kayak macam paten aja, udah kayak kalau kata Mbak Zanza so mantap, tau gak lu? Mantap. Menggemaskan, memang dia menggemaskan. Ada Bang Big Ranger Kak Zanza. Ini dulu aja Mbak, kita keramaian.